Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirly Novema Jiwandani dengan nomor NIM 23213130130 dari kelas HPI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat tentang dalalah lafziyah atau dalalah yang jelas. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dalalah berasal dari bahasa Arab yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu yang memiliki arti menunjukkan atau penunjukan. Selanjutnya yaitu pengertian dalalah secara istilah. Secara istilah, penunjukan suatu lafadz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami. Sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil, nas atau teks tersebut. Kemudian masuk ke dalam dalalah lafdiyah atau dalalah yang jelas. Ialah dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Dalalah lafdiyah terbagi menjadi 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan mahkam. Yang pertama yaitu zahir. Zahir adalah lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung, atau lafadz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Kholaf, zahir adalah lafadz sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahlallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafadz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis dan mentakwilkan dan menasahkannya. Yang kedua yaitu nas. Nas adalah suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil dan dinasak atau dihapus dan dibatalkan. Contohnya sama, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama dari ayat ini yaitu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi. Ucapan orang Yahudi disebut dalam ayat dalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar adalah lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan jelas dan tegas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasak ketika masa Rasulullah. Kata mi'ah berarti 100 atau tidak bisa diartikan jumlah lain. Selanjutnya yaitu hukum mufassar. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Yang keempat yaitu muhkam. Muhkam adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i.
dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil dan ditaksis atau dinasak. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz. Contohnya terdapat dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'alam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Misal lain yaitu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.